Dan F series akan membawakan trendy yang baru, di mana bisa mengecas cepat ketika layar mati maupun layar hidup. Kamera Oppo F9 dengan Google Lens, Anda bisa mencari informasi benda yang ada di sekitar Anda. Harga 4 jutaan kayaknya sih memang masih kita yang memimpin dengan teknologi untuk flash charge itu. Bosan nggak sih lo ngeliat notch yang kayak gitu-gitu aja? Cuman bedangnya kayak gitu. Nah, Oppo nih punya yang baru, namanya Oppo F9, yang punya notch sekecil gini doang. Keren ya? Nah, di dalam notch ini udah banyak sensor yang mereka punya. Oke, gue Dimas dari Daily Social akan ngebahas sedikit mengenai handphone yang satu ini. Yuk kita bahas. Buka boxnya. Ini pertama ada box di sini, yang isinya adalah pinnya, terus ada manual dan kartu garansi ya. Terus ini ada handphonenya tentu saja. Ini handphonenya dinyalain dulu deh. Nah, ini ada charger. Ini chargernya agak gede ya, karena dia udah mendukung VOOC, di mana dia bisa melakukan charging dengan voltase yang sama, yaitu 5 volt, tapi menaikkan ampernya hingga 5 ampere. Dengan VOOC ini, jika di-charge 5 menit, maka akan bisa melakukan pembicaraan selama 2 jam. Kabelnya pun juga agak tebal ya. Kabel ini juga ada tulisan VOOC-nya. Dan kabel colokannya juga berwarna hijau. Lalu dapat earphone. Ya, jadi udah nggak ada apa-apa lagi di dalamnya. Dan ini adalah Oppo F9-nya. Dan ini adalah versi dari merah yang ada kayak lipatan kayak diamond cut di sini. Kelihatan nggak? Kelihatan. Biasanya kalau cewek ini bakal luluh hatinya nih kalau misalkan kayak begini nih. Kelihatan nih. Handphone ini juga menggunakan MediaTek P60 yang juga dipakai di F7. Kenapa dipakai lagi? Karena Oppo menganggap bahwa P60 ini udah cukup powerful untuk saat ini, sehingga sudah tidak perlu lagi prosesor yang di atasnya, karena sudah bisa melakukan segalanya dan memiliki prosesor AI yang cukup oke katanya. Ya, ini adalah kamera dari Oppo F9, di mana ada beberapa mode ya. Di sini ada yang pertama time lapse biasalah mengambil gambar dengan cepat. Kalau slow mo kebalikannya mengambil gambar dengan lambat. Ini video biasa. Lalu ini adalah mode fotonya. Lalu portrait ini untuk bokeh. Ada beberapa mode juga di sini yang nanti akan kita coba juga. Lalu ini ada AR sticker. Lalu ini panorama, dan ini mode expert untuk bisa membuat kita mengatur white balance, exposure value, ISO, shutter, dan autofocus. Oke, kita coba di fotonya, kita cekrek dulu. Ini kebiasaannya Oppo ya. Oppo tuh kalau misalkan foto dengan cahaya yang cukup nih, gambarnya bagus, asli bagus. Kita lihat di sini, detailnya kelihatan semua. Dari sini kita lihat motornya, Bugs Bunny-nya, dan bunganya juga kita bisa lihat bahwa ini cukup bagus ya, sangat bagus malah. Nah, kita coba lagi kalau misalkan kita foto di yang cahayanya kurang terang-terang ya, ada di sana.
Nice. Cukup bagus sih ya kalau menurut saya. Nah, sekarang kita coba gimana kalau foto bagian depan, foto kamera depannya ya. Kelihatan nggak lo? Kalau gini kelihatan nggak? Soalnya lo tangannya kelihatan. Gak apa-apa kali kelihatan ya? Gak apa-apa. Ya, 1, 2, 3. Ya, ini kita coba foto. Oh, maaf. Sekali lagi. 1, 2. Ya, bisa dilihat brewok saya tergambar dengan bagus sekali. Setiap helai rambutnya bisa. Ya, saya akan mengambil gambar diri saya sendiri karena biasanya bagian ini adalah bagian yang tersulit dari sebuah kamera handphone untuk menangkap. Oke. Ya, bisa kita lihat bahwa di sini setiap helai rambut dapat digambar dengan sangat baik oleh Oppo F9 dari kamera depannya. Ya, Oppo F9 sudah menggunakan layar dengan notch yang kecil yang dinamakan dengan water drop screen. Jadi di notch yang kecil ini sudah terdapat kamera dan ada satu sensor proximity kecil di situ, serta di atasnya ini ada speaker ya. Jadi di notch yang kecil ini semua sudah ada gitu. Nah, bagian belakangnya terdapat dua kamera di sini karena Oppo mengatakan bahwa dua kamera ini dibutuhkan karena AI yang ada di F9 ini. Lalu Oppo juga punya fingerprint di sini dan tadi face unlock juga akan ada di kamera yang ini. Oppo juga bilang bahwa ada dua proses untuk membuat layar badan belakangnya ini, sehingga ini katanya memang cukup sulit untuk dibuat. Dan tadi kita juga bisa melihat di sini menggunakan prosesor octa-core, di mana dia menggunakan MediaTek P60 dengan octa-core dengan RAM-nya 4GB dan internal storage-nya ada 64GB. Jadi dengan harga 4,3 kita akan mendapatkan 8 core dengan 4GB RAM dan internalnya 64. Which is itu sebetulnya nggak mahal jatuhnya ya. Karena di harga segitu pun juga masih banyak yang 32GB. Oh iya, dan Android Security Patch-nya sudah yang bulan Juli. Jadi mungkin nanti kalau ada pembaruan akan ada yang Agustus. Karena yang Agustus sudah keluar saat ini. Ya, jadi itulah segelintir dari Oppo F9 yang cantik ini. Tentu aja kita bakal ngelakuin reviewnya ya. Udah pastilah ini. Dan, well, tunggu aja deh di Daily Social TV. Oke? Sip. Thank you banget. Gue Dimas dari Daily Social dan tungguin aja reviewnya. Thank you.